Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Bapak Supriyono. Kali ini kita masih akan berbicara atau membahas tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Pada subtema 2, hewan sahabatku, untuk pembelajaran yang ke-5. Langsung saja. Untuk pembelajaran yang kelima ini akan terdapat 2 buah muatan pelajaran, yaitu yang pertama pelajaran IPS dan yang kedua adalah pelajaran SPDP. Langsung saja. Untuk muatan pelajaran yang pertama yaitu IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam. Itu sesuai dengan kondisi geografis masing-masing negara tersebut. Kemudian, mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama seperti padi, kelapa sawit, tebu, kakao, teh, karet, dan tembakau. Perhatikan gambar tersebut. Itu gambar apa ya? Nah, itu adalah gambar kilang minyak. Nah, Brunei Darussalam adalah salah satu negara penghasil minyak bumi dan gas alam yang terbesar di dunia. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan terbesar dari negara tersebut. Jadi, hampir sebagian besar semua pendapatan negaranya berasal dari minyak bumi dan gas alam. Perhatikan gambar tersebut. Gambar apa ya? Itu adalah gambar di tepi pelabuhan. Itu biasanya adalah box-box dari kapal kontainer. Ini adalah gambar wilayah negara Singapura. Perekonomian di Singapura ini lebih maju dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sebagian besar kegiatan ekonomi di Singapura bergerak di bidang jasa, industri, perhubungan, dan perbankan. Letak negara Singapura yang strategis berada di Selat Malaka menjadikan sektor perindustrian dan perhubungan di wilayah tersebut sangat maju, sehingga dapat membantu dari pendapatan negara tersebut. Perhatikan lagi untuk gambar itu. Gambar negara mana kira-kira? Ya, itu adalah salah satu objek wisata yang ada di negara Thailand. Wisata laut dan pantai menjadi salah satu andalan dalam mendapatkan devisa negara Thailand. Di samping itu, sebagian besar masyarakat di Thailand hampir sama dengan wilayah di Asia Tenggara lainnya. Contohnya negara Malaysia dan negara kita Indonesia. Sebagian besar mereka juga mengandalkan hasil pertanian untuk mendapatkan devisa atau sebagai mata pencaharian warga negara Thailand. Kita lanjut pada muatan pelajaran yang kedua, yaitu muatan pelajaran SPDP. Pada materi pelajaran SPDP, kita akan membahas tentang fungsi dari patung. Fungsi dari patung yang pertama adalah sebagai monumen. Patung monumen adalah patung yang dibuat sebagai pengingat suatu peristiwa sejarah besar atau jasa pahlawan pada suatu negara atau kelompok masyarakat. Sebagai contoh, yaitu di sini gambarnya Monumen Nasional atau yang disingkat dengan Monas yang ada di Jakarta. Kemudian yang kedua adalah patung dekoratif.
adalah patung yang berfungsi untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Bisa lihat pada gambar tersebut. Nah, contoh dua buah patung angsa. Patung dekoratif bisa ditempatkan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kemudian yang ketiga yaitu patung kerajinan. Patung kerajinan ini dibuat oleh pengrajin. Tujuannya yang pasti untuk dinikmati keindahannya dan biasanya diperjualbelikan kepada orang lain. Kemudian merancang pembuatan patung. Terdapat beberapa tahap dalam merancang pembuatan patung, yaitu yang pertama, kita harus membuat sketsa patung yang akan kita buat. Jadi kita sudah punya gambaran, kemudian kita membuat sketsanya. Kemudian kita harus memilih alat dan bahan yang sesuai dengan bentuk patung yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memiliki teknik pembuatan yang sesuai. Jadi bentuk patungnya misalkan patungnya terbuat dari kayu, jadi kita nanti juga harus menggunakan teknik dengan cara dipahat. Contohnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu gambar dari logo ASEAN. Di sini adalah bendera dari tiap-tiap negara tersebut dari anggota ASEAN. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar, tetap patuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19.